Kita lihat data selengkapnya pada pertumbuhan perdagangan di hari Senin, S&P 500 ditutup turun 0,43% di level 6.439, Nasdaq Composite menyusut 0,22%. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street melemah pada perdagangan di hari Senin setelah investor mencermati prospek suku bunga Amerika Serikat dan bersiap menyambut laporan kuartalan Nvidia yang dijadwalkan dirilis di pekan ini. Penurunan ini datang usai rally kuat di Jumat lalu dan dipicu sinyal pemangkasan suku bunga acuan yang mendongkrak Dow Jones ke rekor tertinggi terbaru. Kita lihat data selengkapnya pada pertumbuhan perdagangan di hari Senin, S&P 500 ditutup turun 0,43% di level 6.439, Nasdaq Composite menyusut 0,22% menjadi 21.449 dan Dow Jones Industrial Average melemah 0,77% ke level 45.282. Dari bursa Eropa, pemirsa bursa ekuitas Eropa yang berakhir di zona merah tertekan aksi ambil untung pasca rally akhir pekan lalu yang dipicu ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat dan indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup turun 0,44% ke level 558,82. Indeks DAX Jerman melemah 0,37% ke level 24.273 dan CAC Prancis turun 1,59% menjadi 7.843. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat dan kembali ke level 7.900-an di perdagangan awal pekan Senin. Dan IHSG menguat di tengah sinyal dovish The Fed yang semakin kuat dengan saham BBRI sebagai kontributor utama. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,87% ke level 7.926,90 di akhir perdagangan Senin. Secara intraday, IHSG sempat menguat di atas 1% ke level 7.591,978. 9 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor properti dan real estate melesat 3,65%, sektor infrastruktur naik 2,61%, dan sektor keuangan melaju 1,87%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah diantaranya sektor kesehatan turun 0,40% dan sektor barang konsumen non-siklikal melemah 0,23%. Berdasarkan data Bloomberg, kenaikan IHSG tak lepas dari kenaikan sejumlah saham Big Caps terutama saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup menguat 2,68% di level Rp4.210 per saham, menyumbang 18,2 indeks poin ke IHSG. Saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN ditutup menguat 4,69% di level Rp8.925 per saham, menyumbang 15,23 poin. Saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK ditutup melesat 17,95% di level Rp1.380 per saham dan menyumbang 8,44 poin. Saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk ditutup menguat 2,16% di level Rp3.310 per saham, menyumbang 8,01 poin. Saham BMRI ditutup menguat 1,23% di level Rp4.950 per saham dan menyumbang 5,27 poin ke IHSG. Laju indeks utama pasar saham Indonesia didorong sinyal pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed oleh Chairman Jerome Powell. Namun Powell tidak memberi petunjuk kapan kebijakan tersebut akan diambil. Pemangkasan suku bunga The Fed juga menurunkan ketidakpastian global sehingga ekonomi dunia bisa tumbuh lebih cepat. Pemangkasan The Fed juga akan memberi ruang lebih bagi BI untuk memangkas suku bunga lebih lanjut. Sementara bagi Indonesia, isyarat pemangkasan ini menjadi kabar gembira karena akan ada potensi aliran dana dari Amerika sehingga IHSG akan semakin menguat. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan pialang besar termasuk Barclays, BNP Paribas, dan Deutsche Bank memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September 2025. Perkiraan ini menyusul perubahan nada Chairman The Fed Jerome Powell dalam pidato di Jackson Hole terkait dengan meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Perusahaan pialang besar termasuk Barclays, BNP Paribas, dan Deutsche Bank memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September 2025.
Perkiraan ini menyusul perubahan nada Ketua The Fed Jerome Powell dalam pidato di Jackson Hole terkait meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Pernyataan Powell menekankan perubahan dalam fungsi reaksi The Fed dengan bobot yang lebih besar kini diberikan pada risiko pasar tenaga kerja. Setelah pidato Powell, Barclays memajukan perkiraan pemangkasan suku bunga September 2026 menjadi September 2025 dengan mengatakan bahwa pidato Powell memperkenalkan bias pelonggaran dan meningkatkan standar untuk tidak melakukan pemangkasan. Sementara itu, Macquarie dan Deutsche Bank merevisi ekspektasi pemangkasan suku bunga masing-masing pada bulan September dan Desember menjadi pemangkasan sebesar 25 basis poin dalam 2 bulan tersebut. Di sisi lain, Morgan Stanley dan Bank of America belum memperkirakan pemangkasan suku bunga pada bulan September. Langkah tersebut kemungkinan besar akan diambil jika data ketenagakerjaan dan inflasi yang masuk mengonfirmasi pelunakan lebih lanjut. Sementara itu, Goldman Sachs dan JP Morgan menegaskan kembali ekspektasi mereka untuk penurunan suku bunga pada bulan September. Sejalan dengan pandangan pasar yang lebih luas bahwa data yang melemah mungkin memerlukan pelonggaran kebijakan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, besar harga emas merosot pada perdagangan di hari Senin seiring penguatan dolar Amerika Serikat. Adapun saat ini fokus pelaku pasar balik ke rilis data inflasi Amerika Serikat untuk mencari petunjuk arah kebijakan suku bunga The Fed pada September mendatang. Harga emas tercatat turun 0,19% ke level 3.365 dolar Amerika Serikat per troy ounce setelah akhir pekan lalu sempat menyentuh ke titik tertinggi sejak 11 Agustus. Sementara itu kontrak emas berjangka Amerika Serikat pengiriman Desember tercatat datar di posisi 3.418 dolar. Sebelumnya harga emas melonjak mendekati level tertinggi 2 pekan pada Jumat lalu setelah Powell memberikan sinyal kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada pertemuan di September. Powell mengakui risiko pelemahan pasar tenaga kerja kian meningkat namun inflasi tetap menjadi ancaman. Selanjutnya investor kini menanti data inflasi personal consumption expenditures Amerika Serikat yang akan dirilis Jumat mendatang. Data tersebut diperkirakan menunjukkan inflasi inti naik ke level tertinggi sejak akhir 2023 yakni 2,9%. Laboratorium PT Kalbio Global Medica atau KGM, anak perusahaan PT Kalbe Farma Tbk dengan kode saham KLBF ditetapkan sebagai laboratorium pusat unggulan untuk pengembangan vaksin dan produk bioteknologi. Ketetapan ini tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Laboratorium PT Kalbio Global Medica atau KGM, anak perusahaan PT Kalbe Farma Tbk dengan kode saham KLBF ditetapkan sebagai laboratorium pusat unggulan untuk pengembangan vaksin dan produk bioteknologi. Ketetapan ini tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Hal ini mempertegas komitmen perusahaan dalam memperkuat riset, kolaborasi, dan mempercepat hilirisasi inovasi bioteknologi di Indonesia dan negara-negara anggota Organization Islamic Cooperation. Laboratorium ini dinilai sudah siap dalam hal infrastruktur, tata kelola mutu, dan rekam jejak dalam pengembangan produk biologi. Hal ini didukung oleh peneliti dan analis yang terlatih serta terkualifikasi langsung melalui skema ALI atau transfer teknologi bersama mitra global. Skema ini memastikan standar kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri biofarmasi, mulai dari penguasaan teknik upstream dan downstream processing hingga kemampuan validasi metode dan analisis mutu. Laboratorium penelitian dan pengembangan KGM juga ditopang oleh jejaring laboratorium Kalbe Group yang terintegrasi melalui inisiatif OKLE atau One Kalbe Laboratory Environment serta dukungan laboratorium seperti PML, SCI, dan Inolab. Sinergi ini memperluas jenis dan kapasitas pengujian yang dapat dilakukan, mempersingkat waktu siklus pengujian sekaligus memperkuat penerapan standar mutu lintas fasilitas, mulai dari pengujian bahan awal hingga evaluasi produk antara dan produk jadi. Dari sisi kapabilitas riset, KGM telah mengembangkan alur kerja yang bersifat end-to-end, dimulai dari cell banking dan karakterisasi primer, berlanjut ke proses development pada skala laboratorium, kemudian uji praklinis dan klinis yang terstruktur, dan berakhir pada pengujian pelulusan untuk produk komersial. Berbagai sumber IDX Channel.